kekerasan seksual terhadap anak-anak. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ibu Irma di Bogor. Selamat malam Ibu Irma. Iya, malam. Ya. Ibu Irma punya pengalaman, pernah kenal dengan orang yang menjadi korban kekerasan seksual seperti ini? Iya benar, jadi tetangga saya di daerah rumah saya di daerah Cibinong itu mengalami kekerasan seksual anak kecil. Cuma yang menjadi herannya ini dari pihak keluarga melaporkan tersangka tersebut ke bagian hukum, ke polisi. Karena memang keluarganya ini dari keluarga yang tidak mampu, dari pihak polisi ini tidak menanggapi laporan. Yang menjadi heran dari bagian hukum saja ada laporan seperti itu, karena memang dari keluarganya bukan orang berada, itu tidak ditanggapi. Sekarang dari bagian hukumnya saja seperti itu. Bagaimana kita merasa nyaman gitu kalau penegakan hukumnya saja sepertinya tidak adil seperti itu. Oke, baik Ibu Irma di Bogor, terima kasih untuk telepon Anda malam hari ini. Iya Kak Seto, memang tanggapan terhadap kasus-kasus seperti ini memang menimbulkan kemarahan, itu pasti. Tapi banyak juga yang seperti ya sudah, lanjut saja kehidupan seperti normal lagi, seperti tidak terjadi apa-apa, tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli dan menganggap ini penting. Ya memang harus kembali digaungkan suatu gerakan nasional mengenai perlindungan anak ini. Kan tahun 97, tepat Hari Anak Nasional, Presiden Soeharto itu mencanangkan gerakan nasional perlindungan anak. Apa gemanya? Lahir ada Lembaga Perlindungan Anak Pusat, waktu itu ketuanya Menteri Sosial. Setelah reformasi menjadi Komnas Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada KPAI dan seterusnya. Tapi sekarang semakin mencuat berbagai tindak kekerasan sudah mengarah sampai kepada kekejaman terhadap anak. Nah, ini perlu digaungkan kembali supaya kekerasan dan kekejaman itu betul-betul disadari sebagai suatu tindakan yang harus dihentikan. Kalau tidak ingin kelak mempunyai pemimpin-pemimpin yang juga penuh nuansa kekerasan, karena dari kecilnya dibesarkan dalam suasana yang juga penuh kekerasan. Jadi misalnya ada suatu gerakan nasional stop kekejaman terhadap anak. Tapi jangan hanya seremonial ya, karena biasanya begitu, hanya seremonial mengundang anak-anak yang menari dan lain sebagainya, terus sudah. Nah, kemudian juga digaungkan suatu lembaga. Kalau semua orang harus mengadu ke KPAI, ke Komnas Anak, terlalu jauh kadang-kadang. Di Jakarta saja kadang tidak tertampung. Belum dari Papua, dari Aceh, dari Bima dan sebagainya. Nah, mungkin ini diserahkan kembali kepada perangkat yang paling awal, yaitu RT dan RW. Jadi kalau RT itu ada seksi kesehatan, ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan. Kenapa tidak ada seksi atau suatu satgas perlindungan anak? Sehingga ketua RT setiap saat bisa menerima laporan dari warga, entah tetangga sebelah, entah apa, ataupun mungkin ada sekolah. Atau mungkin bisa ada semacam hotline nasional begitu, Kak Seto? Ya, itu beberapa memang sudah ada ya dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Hotline nasional ada TESA untuk perlindungan juga. anak? Ada hal seperti itu ya. Sosialisasinya berarti ya? Betul, ya. Mungkin di beberapa juga di Komnas Anak juga ada, di KPAI saya kira juga ada. Nah tetapi itu atau mungkin juga itu, karena terlalu banyak pihak yang terlibat, entah yang mana, sementara masyarakat hanya perlu satu nomor untuk mengadu, pasti ditangani, begitu kan sebetulnya? Iya, tetapi kalau menampung sekian juta pengaduan kan tidak. Tapi kalau lembaga RT RW ini diberdayakan, pernah ada kasus RT tiba-tiba dapat laporan suatu kekerasan, anak disetrika oleh ibu tirinya. Lalu petugas RT segera menelpon polisi, dalam waktu setengah jam datang dan melakukan penangkapan dan sebagainya. Itu suatu tindakan yang langsung konkret begitu. Jadi gerakan nasional itu justru menggerakkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan perlindungan anak di berbagai sektor. Yang pertama harus menyadari dulu bahwa ini merupakan ancaman yang sangat serius dan sudah sangat gawat. Waktu kita sayang sekali sudah habis, Kak Seto. Terima kasih untuk waktu Anda dan kehadiran Anda di Suara Anda. Terima kasih Mbak Zelda. Dan pemirsa, terima kasih juga atas atensi Anda. Kita berjumpa lagi besok. Selamat malam. Sampai jumpa.